Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Lubitasari dengan NIM 6103250017 dengan dosen pengampu Ibu Sri Mawarni SSI MSI. Di sini saya akan membahas tentang ukuran letak kuartil dengan mata kuliah statistika untuk informatika. Baik, langsung saja saya masuk ke pembahasannya. Sebelum kita membahas kuartil, kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu ukuran letak. Ukuran letak adalah statistik yang digunakan untuk mengetahui posisi suatu data setelah data tersebut kita urutkan. Jadi, ukuran letak bukan digunakan untuk mencari nilai rata-rata, melainkan mengetahui letak atau posisi suatu data di dalam sekumpulan data. Juga di dalam statistika ini terdapat 3 ukuran letak, yaitu kuartil, desil, dan persentil. Namun pada presentasi ini saya hanya akan membahas di kuartil saja. Baik, kita lanjut ke pengertian kuartil. Kuartil merupakan salah satu ukuran letak yang digunakan untuk membagi data yang sudah diurutkan menjadi 4 bagian yang sama besar. Setiap bagian memiliki 25% dari jumlah data. Kuartil juga terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama Q1, yang kedua Q2, yang ketiga adalah Q3. Yang dimana Q1 disebut kuartil bawah yang menunjukkan 25% data saja. Sedangkan yang kedua adalah Q2, merupakan median atau nilai tengah yang menunjukkan 50% data. Sedangkan Q3 adalah kuartil atas yang menunjukkan 75% data. Jadi pada slide yang ini kita dapat melihat bahwa bagaimana data dibagi menjadi 4 bagian yang sama besar. Baik, kita lanjut ke kuartil pada data tersebar. Selanjutnya adalah data tersebar merupakan data yang masih ditampilkan satu persatu dan belum dikelompokkan ke dalam tabel distribusi. Sebelum menghitung kuartil, data harus diurutkan dulu terlebih dahulu, dari nilai terkecil sampai ke nilai terbesar. Setelah itu, kita menghitung jumlah data atau N, menentukan kuartil menggunakan rumus, kemudian menentukan nilai kuartil berdasarkan posisi data tersebut. Di sini juga kita menuliskan rumusnya, yang dimana Q sama dengan I dikali N ditambah 1 dan dibagi 4. Di sini juga ada keterangannya. I sama dengan nomor kuartil dan N adalah jumlah data. Baik, kita lanjut ke contoh soal yang pertama yang ada di data tersebar. Pada contoh pertama ini diberikan data nilai praktikum mahasiswa informatika sebanyak 12 data. Yang pertama, saya menghitung banyak data sehingga diperoleh N sama dengan 12. Selanjutnya, saya letak Q1, Q2, dan Q3 menggunakan rumus. Hasilnya adalah Q1 berada di posisi 3,25, sehingga nilainya adalah 68,5. Kemudian di Q2 berada pada posisi 6,5, sehingga hasil akhirnya adalah 84,25. Jadi, sedangkan di Q3 berada pada posisi 9,75, sehingga hasil akhirnya adalah 84,25. Jadi hasil kuartil dari Q1, Q2, Q3 yaitu Q1 sama dengan 68,5, Q2 sama dengan 76,5, dan Q3 sama dengan 84,25. Baik, ini adalah contoh soal yang pertama.
Kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Pada contoh soal yang kedua ini jumlah datanya sebanyak 15 data, sehingga posisi kuartil menjadi lebih mudah karena tepat berada pada ukuran data. Hasil perhitungannya menunjukkan bahwa Q1 berada pada data keempat, yaitu data di 65. Sedangkan Q2 berada pada data ke-8, yaitu 75. Dan juga di Q3 berada di data ke-12, yaitu 85. Dari contoh yang kedua ini, kita bisa melihat bahwa jika posisi kuartil tepat pada urutan data, maka kita cukup mengambil nilai pada posisi tersebut tanpa melakukan interpolasi. Baik, ini adalah contoh soal 1 dan contoh soal kedua. Mari kita lanjut ke kuartil pada data berkelompok. Data berkelompok adalah berbeda dengan data tersebar. Data berkelompok sudah disusun dalam tabel distribusi frekuensi. Karena itu juga rumusnya yang kita gunakan nanti akan berbeda. Pada rumus ini digunakan terdapat beberapa komponen, yaitu TB sebagai tepi bawah kelas kuartil dan N sebagai jumlah data dan F sebagai frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil, yang F sebagai frekuensi kelas kuartil dan P sebagai panjang kelas. Semua komponen ini tersebut digunakan untuk menentukan nilai kuartil pada data berkelompok. Baik, kita lanjut ke contoh soal yang pertama yang ada di data berkelompok. Pada contoh pertama ini diberikan data waktu mahasiswa dalam menyelesaikan praktikum. Keseluruhannya adalah 40. Yang pertama, di sini saya mencari letak Q3 dengan rumus 3 kali jumlah dibagi 4, sehingga diperoleh data ke-30. Data ke-30 berada pada kelas interval 50 sampai ke 59. Selanjutnya, saya memasukkan nilai TB, F besar, F kecil, dan P ke dalam rumus. Setelah dihitung, diperoleh hasil Q3 sebesar 54,5 menit. Artinya yaitu sekitar 75% mahasiswa mampu menyelesaikan praktikum ini dalam waktu sampai sekitar 54,5 menit. Baik, di sini contoh 1 di data kelompok sudah selesai. Kita lanjut ke contoh kedua di data kelompok. Pada contoh kedua ini digunakan data nilai UAS mahasiswa teknik informatika. Jumlah datanya tetap sebanyak 40. Di sini saya mencari letak Q1 sehingga diperoleh data ke-10. Lalu data tersebut berada pada kelas interval 69 sampai ke 60. Data tersebut berada pada kelas interval 60 sampai ke 69. Setelah nilai pada rumus dimasukkan, diperoleh hasil Q1 sebesar 69,5. Jadi ini sekitar 25% data memiliki nilai sampai dengan 69. Jadi ini adalah contoh 1 dan contoh 2 di data berkelompok. Lanjut, kita masuk di sini ke kesimpulannya. Dari materi yang sudah saya jelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa kuartil merupakan ukuran letak yang digunakan untuk membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar. Perhitungan kuartil pada data tersebar dan data berkelompok memiliki cara yang sangat berbeda, tapi tujuannya tetap sama, yaitu untuk mengetahui posisi suatu data.
Dengan memahami kuartil, kita dapat menganalisis penyebaran data dengan lebih mudah, khususnya di bidang teknik informatika. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah penulisan. Saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya kepada Ibu Mawar. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.